pembelajaran kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk 11 elektron 3, apakah ada yang tidak masuk untuk hari ini? Masuk semua ya. Oke. Alhamdulillah kalau masuk semua ya. Langsung saja kita mulai. Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada gambaran tentang sebuah motivasi ya, yang berjudul semangatlah menuntut ilmu ya. Semangatlah menuntut ilmu, semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah dan jangan malas atau patah semangat. Hadis riwayat Muslim nomor 2664 ya. Memang pada saat kita menuntut ilmu memang itu sangat melelahkan, tapi jangan mengeluh karena itu adalah proses, dan percayalah nanti di akhir pasti ada hal yang positif ya, hal yang bisa diambil dari hasil kerja keras kita ya. Dapat dipahami? Ya, oke. Oke, ya. Di sini ada dua gambar ya. Ya. Kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa ya jika kalian melihat gambar tersebut? Ulang tahun. Kenapa kalian bisa menebak itu ulang tahun? Karena ada kue. Selain ada kue, kira-kira apa kalian bisa menebak kalau itu hari ulang tahun? Ada kado. Ya, betul sekali ya. Betul sekali, hari ini kita akan belajar tentang materi hari ulang tahun dalam bahasa Jepang ya. Oke, tapi sebelum itu, di sini ada tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi kalimat berkenaan dengan hari, tanggal, dan bulan dalam bahasa Jepang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan ya. Yang kedua adalah menggunakan kalimat percakapan sederhana untuk menanyakan, meminta informasi, dan kelahiran dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan unsur kebahasaan dan struktur teks yang sesuai dengan konteks penggunanya ya. Nanti kalian selain membuat kalimat tentang hari ulang tahun, kalian juga bisa menggunakan kalimat sederhana tentang percakapan tentang hari ulang tahun dalam bahasa Jepang bersama teman kalian ya. Oke, yang terakhir menciptakan hasil karya dan presentasi kreasi peserta didik berupa poster terkait dengan materi hari kelahiran. Nah, ini adalah hasil akhir ketika kalian sudah selesai mempelajari hari ulang tahun. Tentunya harus ada hasil akhir, yaitu targetnya adalah poster ya tentang hari kelahiran. Contoh di dalam poster itu kalian membuat kelompok dan di dalam poster itu kalian menulis hari ulang tahun teman kelompok kalian masing-masing ya. Oke, nanti tapi tidak hari ini ya, karena waktu kita tidak akan cukup ya waktu kita. Jadi tidak akan cukup. Jadi itu nanti akan dikirimkan saja atau dikerjakan di ini ya, di luar waktu ya, di luar jam pelajaran hari ini ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya? Cukup ya? Oke, ya cukup dipahami. Oke, ya sebelum kalian menyimak tentang video pembelajaran hari kelahiran dalam bahasa Jepang, ya saya akan menjelaskan sedikit ya apa itu hari kelahiran dalam bahasa Jepang. Ya, hari kelahiran dalam bahasa Jepang itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia itu apa dulu? Biasanya poin-poin yang disampaikan dalam hari kelahiran dalam bahasa Indonesia. Tanggal, terus terus tahun. Oke, ya. Tapi untuk bahasa Jepang, untuk menyebutkan hari kelahiran itu sedikit berbeda, yaitu dalam bahasa Indonesia diawali dengan tanggal, sedangkan kalau dalam bahasa Jepang diawali dengan bulan. Ya, berarti bulan, tanggal, tahun. Ya, kalau Indonesia kan tanggal, bulan, tahun. Ya, sedikit berbeda. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video terkait hari kelahiran ya dalam bahasa Jepang. Konnichiwa, materi kita kali ini adalah ulang bahasa
disebut tanjun. Oke, yang pertama kali kita bahas adalah bulan dan tanggal dalam bahasa Jepang. Pertama kita akan belajar cara menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang, yaitu angka sesuai urutan bulan. Contohnya Januari bulan ke-1, Februari bulan ke-2, Maret bulan ke-3, hingga Desember bulan ke-12, plus Gatsu. Gatsu artinya bulan. Ya, gini masuk. Kita akan belajar cara menyebutkan bulan dalam bahasa Jepang. Januari dalam bahasa Jepangnya adalah Ichigatsu. Ichigatsu. Februari Nigatsu. Nigatsu. Maret Sangatsu. Sangatsu. April Shigatsu. Shigatsu. Mei Gogatsu. Gogatsu. Juni Rokugatsu. Rokugatsu. Juli Shichigatsu. Shichigatsu. Agustus Hachigatsu. Hachigatsu. September Kugatsu. Kugatsu. Oktober Jugatsu. Jugatsu. November Juichigatsu. Juichigatsu. Desember Junigatsu. Junigatsu. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang. Caranya adalah angka sesuai tanggal plus nichi. Nichi artinya tanggal. Jadi ketika kita akan menyebutkan tanggal dalam bahasa Jepang, jangan lupa di depannya ada angkanya sesuai tanggal yang bergerak pada hari tersebut, lalu belakangnya ditambah nichi. Jadi di sini ada notes, ada catatan pengecualian untuk tanggal 1 hingga tanggal 10, lalu tanggal 14, tanggal 20, dan tanggal 24. Oke, untuk tanggal-tanggal tersebut penyebutannya berbeda. Contohnya tanggal 1 itu bahasa Jepangnya bukan ichi-nichi, tanggal 2 juga bukan nichi. Oke, sekarang kita bahas tanggal dalam bahasa Jepang. Oke, tanggal 1 Suisachi. Suisachi. Tanggal 2 Futsuka. Futsuka. Tanggal 3 Nikka. Nikka. Tanggal 4 Yokka. Yokka. Tanggal 5 Itsuka. Itsuka. Tanggal 6 Muika. Muika. Tanggal 7 Nanoka. Nanoka. Tanggal 8 Yoka. Yoka. Tanggal 9 Konoka. Kokonoka. Tanggal 10 Toka. Toka. Tanggal 11 Juichi-nichi. Juichi-nichi. Tanggal 12 Juni-nichi. Juni-nichi. Tanggal 13 Jusan-nichi. Jusan-nichi. Tanggal 14 Juyokka. Juyokka. Tanggal 15 Jugo-nichi. Jugo-nichi. Tanggal 16 Juroku-nichi. Juroku-nichi. Tanggal 17 Jusuchi-nichi. Jusuchi-nichi. Tanggal 18 Juhachi-nichi. Juhachi-nichi. Tanggal 19 Juku-nichi. Juku-nichi. Tanggal 20 Hatsuka. Hatsuka. Tanggal 21 Nijuichi-nichi. Nijuichi-nichi. Tanggal 22 Nijumi-nichi. Nijumi-nichi. Tanggal 23 Nijusan-nichi. Nijusan-nichi. Tanggal 24 Nijuyokka. Nijuyokka. Tanggal 25 Nijugo-nichi. Nijugo-nichi. Tanggal 26 Nijuroku-nichi. Nijuroku-nichi. Tanggal 27
27 tanggal 28 28 tanggal 29 29 tanggal 30 30 tanggal 31 31 Oke, berikut pelajaran mengenai tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang. Sekarang kita akan belajar menyebutkan ulang tahun dalam bahasa Jepang. Kalimatnya adalah subjek no tanjobi wa bulan, lalu tanggal jangan lupa ditutup pakai des. Dalam penyebutan waktu dalam bahasa Jepang yang disebutkan lebih dahulu adalah bulan, setelah itu tanggal. Subjeknya kita bisa isi dengan orang, contohnya saya atau teman kalian, atau misalkan Rita, Yuki, atau Shota, atau misalkan teman kalian yang lain seperti Maria dan lain-lain. Oke, contohnya di sini adalah Watashi no tanjoubi wa 7 gatsu 2 desu. Watashi no tanjoubi wa 7 gatsu 2 desu. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ulang tahun saya adalah 2 Juli. Ulang tahun saya adalah 2 Juli. Shichigatsu Utsuka. Juli tanggal 2 atau kita sebut 2 Juli atau Juli tanggal 2 juga nggak apa-apa. Oke, contoh lainnya ada Yuta sama tanjoubi wa 10 gatsu 28 Yuta sama tanjoubi wa 10 gatsu 28 desu. Yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ulang tahun kita adalah tanggal 28 Oktober. Ulang tahun kita adalah tanggal 28 Oktober, atau boleh kita ganti ulang tahun kita adalah Oktober tanggal 28. Mana aja yang benar. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari dialog cara menanyakan ulang tahun kepada seseorang. Ari-san no tanjoubi wa ですか11月28日です。すみません。もう一度。Kita coba dengarkan sekali lagi. Ariさんの誕生日はいつですか11月28日です。すみません。もう一度。Oke, materi yang terakhir adalah cara mengucapkan selamat ulang tahun dalam bahasa Jepang, yaitu Tanjoubi omedetou. Tanjoubi omedetou. Sekian materi untuk ulang tahun kali ini. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ya, ketika kalian sudah melihat video tersebut, apakah sudah ada gambaran tentang bulan kelahiran kalian, tanggal kelahiran kalian? Sudah ada gambaran? Sudah. Oke, nanti kita coba latihan bareng-bareng ya. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video tersebut, dalam penyebutan hari ulang tahun dalam bahasa Jepang itu diawali dengan bulan. Dan jangan lupa, ketika ini belajar bulan dalam bahasa Jepang, harus belajar dulu angka dalam bahasa Jepang. Kan kita sudah belajar angka dalam bahasa Jepang, kalau kita sudah bisa, ya hafal, nanti belajar bulan itu lebih gampang karena diawali dengan pola angka dulu ditambah gatsu ya. Oke, gatsu itu artinya bulan ya. Misalnya saya jelaskan sedikit aja. Saya kasih contoh, misalnya saya lahir pada bulan apa ya? Bulan Juni deh, Juni ya. Berarti yang kalian harus tahu adalah Juni itu bulan berapa kira-kira? Terus 6 itu bahasa Jepangnya apa ya? Roku ya. Kalau roku doang itu udah termasuk bulan atau baru angka? Angka. Oke, berarti kita harus tambahkan gatsu di belakang roku itu ya. Jadi roku gatsu. Jadi artinya adalah bulan Juni ya. Oke. Nah, sebelum kita baca bareng-bareng, kita dengarkan sedikit audio dari nama-nama bulan dalam bahasa Jepang ya. Saya dulu.
1です。2月です。3月です。4月です。5月です。6月です。7月です。8月です。9月です。10月です。11月です。12月です。Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ulangi lagi dengan yang tadi diucapkan oleh Audi tersebut. Kita baca ulang lagi agar lidah kita terbiasa dalam melafalkan atau mengucapkan suatu kosakata bahasa Jepang. Contohnya kosakata bulan ya. Caranya tadi kalian sebutkan bulan dulu, baru bulan ditambah des ya. Kayak tadi ichigatsu des, paham ya? Ichigatsu sampai yubigatsu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ichigatsu desu. 2月です。3月です。4月です。5月です。6月です。7月です。8月です。9月です。10月です。11月です。12月です。 Oke, ya kira-kira seperti itu ya. Sebelum kita lanjut ke tanggal ya, apakah kalian setelah melihat nama-nama bulan tersebut, apakah ada sesuatu yang aneh atau ada yang berbeda setelah kalian melihat nama bulan dari Kigatsu sampai Yubigatsu? Kira-kira ada yang aneh, ada yang ya. Kalau itu kenapa judulnya kan agama Nana ya, ini malah jadi Siti. Oke, kenapa bulan 7 misalnya, kenapa gak Nanagatsu, kenapa harus Shikigatsu? Ya, jadi jawabannya adalah ternyata ada beberapa angka yang memiliki kosakatanya lebih dari satu. Yang sudah kalian pelajari kan angka 7 itu cuma Nana. Ternyata angka 7 itu selain Nana ada lagi kosakatanya namanya Shichi. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah penggunaannya saja. Berarti kalau Shichi digunakan untuk penyebutan bulan dan tanggal saja dalam bahasa Jepang. Nanti kalau di luar bulan dan tanggal kembali lagi ke yang pertama yaitu Nana. Contohnya menyebutkan tahun, menyebutkan jumlah anggota keluarga itu pakainya Nana ya. Nah, selain angka 7 kira-kira angka berapa yang berbeda di sini? Bulan ke berapa? Nah, terus oke ya. Bulan keempat harusnya apa kalau misalnya sudah kalian pelajari? Oke, Yom. Oke. Ya, yang sudah kalian pelajari angka 4 itu Yom, maka di sini berubah menjadi Si. Ya, karena tadi sama kayak Nana, angka 4 itu memiliki lebih dari satu kosakata, ya. Oke. Si digunakan untuk bulan dan bulan saja. Kalau tanggal nanti beda lagi.
Terus yang terakhir bulan September. Kenapa nggak Kyugatsu? Ternyata selain Kyu, angka 9 itu memiliki kosakata lain yaitu ku ya. Digunakan hanya untuk bulan dan tanggal. Berarti selain itu kalian gunakan Q. Contoh tahun, anggota keluarga, jumlah hitung-hitungan yang lain itu termasuknya ke dalam Q ya. Oke. Paham sampai sini? Sambil ditentukan ya bulan kelahiran kalian. Oke, next. 1月1月 Oke, ya. Nah, sekarang adalah tanggal dalam bahasa Jepang ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail. Saya hanya menjelaskan sekilas. Nanti kalian bisa cari sendiri melalui nanti kerja kelompok ya atau per kelompok nanti. Oke, di sini ada 31 tanggal dalam bahasa Jepang. Sebetulnya sama ya. Cuma bedanya tadi yang sudah dijelaskan kalau tanggal itu polanya angka ditambah nichi ya. Tapi ada yang perubahannya berbeda yaitu tanggal 1 sampai 10 ya, seperti Suitachi sampai Toka. Dan tanggal 20 ya. Tanggal 20 itu bukan Niju Nichi ya, tapi Hatsuka. Lalu angka 14, tanggal 14 dan tanggal 24 ini yang seharusnya pakai yong tapi berubah menjadi yoka. Diambil dari mana, Pak? Diambil dari kosakata tanggal 4 yoka. Jadi misalnya 14 Juyoka. Kalau udah seperti itu apakah boleh ditambahkan nichi? Tidak boleh karena bisa berdiri sendiri ya. Ini Juyoka 24 seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan kenapa selain tanggal 1 sampai 10 kok harus ditambahkan nichi? Karena tidak bisa berdiri sendiri. Karena tidak bisa berdiri sendiri. Ya, betul. Karena kan kalau tanggal 11 sampai tanggal 31 kecuali 14, 24, 20 itu nggak boleh berdiri sendiri karena dasarnya angka. Harus ada temennya. Temennya siapa? Nichi ya. Contoh, saya lahir tanggal 27 Pak. Ya udah, berarti Niju Shichi Nichi. Nggak boleh Niju Shichi karena itu artinya angka aja. Kalau Niju Shichi Nichi tanggal 27 ya, harus ada Nichi di belakang ya. Sama seperti tadi menyebutkan bulan harus ada Gatsu ya. Kalau tidak artinya berbeda ya. Oke. Selanjutnya oke. Ya, selanjutnya mari kita nyanyikan bersama-sama penyebutan tanggal dalam bahasa Jepang ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu ya. Lagu Tsukihi no Uta. 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日、1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日。 Oke, ya. Berarti kita ini aja ya, pas kita sebelumnya aja ya. Tadi yang disebutkan saat tanggal 1 sampai tanggal 10, terus 14, 20, 24 ya. Nadanya masih ingat? Atau ikutin apa yang saya katakan aja ya. Oke ya. 1, 2, 3. Suita jipun suka mika yoka, itsuka muika nanoka yoka, pokoknya patoka, yuichi, hatsuka, yuyoka, nijuyoka, gitu ya. Oke, berarti dari tanggal 10 loncat 20, 14, 24, oke? Gitu ya. Sekali lagi ya, ikutin apa yang saya katakan ya. Suita jipun suka mika yoka, itsuka muika nanoka yoka, okonoka toka, hatsuka, juyoka, nijuyoka, hatsuka, nijuyoka. Ya, oke. Memang sedikit sulit ya. Oke, nggak apa-apa ya. Next saja. Yang penting kalian sudah ada gambaran ya. Oke, nah. Oke, ya. Di sini yang terakhir ada contoh pola kalimat percakapan tentang menyatakan hari kelahiran dalam bahasa Jepang.
paham ya. Tadi sudah dijelaskan dalam video tersebut. Jika ingin bertanya dalam bahasa Jepang tentang hari kelahiran, polanya subjek samno tanjobiwa itu sudeska, yang artinya ulang tahun si subjek itu kapan ya? Atau subjeknya di sini Rika, ya. Rika samno tanjobiwa itu sudeska, berarti ulang tahun Rika itu kapan ya? Nah, berarti cara kita menjawab seperti apa Pak? Cara kita menjawab memakai pola watashi no tanjobiwa. Nah, yang saya garis hitam itu adalah kalian isi menggunakan bulan kelahiran kalian masing-masing beserta tanggal ya. Lalu des. Ya. Watashi no tanjobiwa Rakugatsu Mika desu ya. Kira-kira Rakugatsu artinya apa tadi? Bulan 6. Bulan 6 itu bulan apa? Juni. Mika, kira-kira tadi tanggal berapa ya? 3. Jadi watashi no tanjobi wa Rakugatsu Mika desu. Jadi artinya apa kira-kira? Ulang tahun saya tanggal 3 Juni. Oke, tanggal 3 Juni. Oke. Jangan lupa ketika kita sudah diberitahu hari ulang tahun teman kita harus mengucapkan rasa terima kasih karena sudah diberitahu ya. Berarti kalian harus mengucapkan arigatou gozaimasu ya. Tapi sebelum arigatou gozaimasu, alangkah baiknya kita pasang kata oh begitu ya. Enggak bahasa Jepang, enggak bahasa Indonesia. Oh begitu selalu ada. Apalagi ketika merespon ya. Apalagi kita sudah diberitahu ya. Jadi watashi no tanjobi wa Rakugatsu Mika desu. So desu ka? So desu ka? Oh begitu. Wakarimashita dibacanya wakarimashita. Saya ngerti. Oh gitu ya, saya paham gitu ya. Arigatou gozaimasu ya. Terima kasih. Oke. Jadi arigatou gozaimasu tidak akan pernah hilang, akan selalu ada pada materi apapun selama dalam bentuk percakapan ya. Oke. Terus karena di sini si Rika ini kepo atau ingin tahu juga nih hari ulang tahun si Mira, nanya lagi si Rika balik nanya, yaitu Mira sanno tanjobi wa itsu desu ka? Ulang tahun si Mira kapan ya? Nah, si Mira menjawab, eto sangatsu juichi nichi desu. Eto itu artinya ya. Itu sih bebas ya. Kalian boleh pakai eto atau langsung aja sangatsu juichi nichi desu. Berarti kira-kira Sangatsu itu artinya apa ya? Bulan ketiga. Bulan ketiga itu bulan apa? Ya. Juichi nichi. Kira-kira tanggal berapa? Oke ya. Jadi hari kelahiran Semira tanggal berapa? 11. Oke, 11 Maret ya. Begitu. Oke. Oke, ya selesai ya. Selanjutnya kita ke kegiatan inti. Kalian buatlah kelompok sebanyak 5 orang ya, atau bebas lah, atau kalau misalnya dalam satu meja ini berarti satu kelompok, satu meja ini satu kelompok, 4 baris itu kelompok lagi, kelompok lagi, pokoknya jumlahnya 5 ya. Ya, coba saya kasih waktu 2 menit buat menentukan kelompoknya ya. Ya. Ya, berarti ini cewek 1, 2, 3, 4, 5 udah jadi kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok ya itu aja ya, jangan pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enggak apa-apa ya, satu kelompok ya. Ya, gitu ya. Nah, apakah sudah terbentuk kelompoknya? Kalau sudah, ya, akan saya bagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik ya. Kalau dibagikan ya, dapat. Bagikan dibagikan ya, kalau berdiri ya. Kalau misalnya udah selesai, kasih yang lain untuk sampai ya. Satu orang satu ya. Karena itu jumlahnya 36 kalau nggak salah. Di LKPD tersebut ada beberapa pertanyaan terkait hari kelahiran kalian masing-masing beserta hari kelahiran kalian, teman kalian dalam satu kelompok itu ya. Oke, kita berdiri sampai ujung sana ya.
Dia KPDK di situ ada nama dan kelas ya, itu nama pribadi kalian ya. Oke, bagikan sampai ke ujung sana secara bergiliran ya. Jumlahnya udah 36 kok ya. Udah 36 jadi. Ya. Oke, udah kebagian semua? Udah kebagian semua? Oke. Ya, kalau sudah saya akan menjelaskan beberapa soal yang ada di KPD. Takutnya kalian ada yang belum paham ya. Oke, jangan berisik ya. Di sini ada 8 nomor ya. Tapi 8 nomor ini tidak semua kalian jawab, hanya berapa nomor saja. Yang pertama nomor 1 udah kan ya. Bentuklah kelompok terdiri dari 5 atau 6 udah kan. Yang kedua, bercakap-cakaplah dengan bertanya jawab tentang hari ulang tahun teman dalam kelompokmu. Nanti diskusi ya. Oke, ini nggak mau dijawab karena nanti bisa kalian lakukan sendiri ya. Terus secara bergantian setiap anggota kelompok bertanya kepada semua teman dalam kelompoknya, berarti dalam satu kelompok. Lalu catatkan informasi dari temanmu ke dalam lembar kerja kedua. Berarti kalian cari tahu nih teman kelompok itu kira-kira ulang tahunnya kapan. Nah, kalau udah ketemu, silakan isi dalam kotak ini tuh lembar kerja kedua. Yang pertama adalah nama dan yang kedua adalah tanggal lahir. Nah, di situ saya tulisannya kanji, tapi akan saya tahu ya, akan saya kasih tahu. Ini huruf yang pertama bulan, huruf kedua tanggal ya. Jadi kalian tulisnya di belakang huruf itu ya. Oke. Misalnya satu kelompok itu namanya misalnya Mawar, tulis di sini Mawar. Tanggal lahirnya tanggal berapa? Berarti kalau bahasa Jepang kan bulan dulu. Berarti kalian catat nih bulan si Mawar apa ya? Tadi sih kalau masih tahu kalau nggak salah bulan Februari misalnya. Tulis Nigatsu. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 1. Berarti tulis di sini Suikachi ya. Oke. Setelah sudah menentukan hari kelahiran teman kamu secara kelompok, ya barislah menurut urutan hari ulang tahun. Gunakan bahasa Jepang saja ketika berkomunikasi dengan temanmu. Tapi karena kalian baru belajar ya, anggap aja menggunakan bahasa bisa ya, ngobrol diskusi ya terkait materi. Setelah semuanya berbaris, pastikan bersama apakah urutannya sudah benar dengan menggunakan bahasa Jepang. Maksudnya ditentukan ya, misalnya saya lahir bulan Januari, berarti Januari dulu. Teman kamu ada yang lahir Desember, nanti belakangan. Kalau kamu temannya ada yang lahir bulan April, berarti kedua setelah Januari. Tentukan urutannya ya, paham? Terus, apakah ada teman yang hari ulang tahun yang sama pada bulan? Apakah terdapat paling banyak siswa yang berulang tahun? Ini skip saja, abaikan. Kalian fokuskan saja secara berurutan teman kamu itu ulang tahunnya kapan ya. Yang kedelapan, tulislah kartu ulang tahun seperti contoh di bawah ini, lalu serahkan kepada temanmu ya. Oke. Anggap aja ini kalian gunakan kertas lembar ya. Ya, tulis nama ulang tahun kamu kasih ke temannya ya, tukeran gitu ya. Anggap aja ini adalah kartu ulang tahun adalah kertas lembar ya. Karena kan ini adalah proyek akhir ya, nanti dibikinnya di luar jam aja ya, secara berkelompok ya. Yang tadi saya jelaskan. Jadi dalam satu poster kalian tulis nama-nama ulang tahun kelompok kamu kapan aja. Boleh dihias, boleh pakai gambar-gambar dulu kayak kalian bikin grafisnya atau gambar rekor dengan apapun itu nggak apa-apa, selama mendukung tugas akhir ya. Apakah ada pertanyaan tentang KPD? Ya. Kalau tidak ada, tahap selanjutnya adalah pengumpulan data dan pengolahan data ya. Oke. Pengumpulan data bisa menggunakan searching di Google. Kalian boleh menggunakan HP, tapi hanya untuk fokus ke materi ya. Oke. Kalau misalnya kalian sudah mencatat, tinggal kalian catat, tinggal kalian lihat aja di buku. Tapi kalau misalnya kurang, tinggal kalian searching pakai HP ya. Kalian cari, contoh, bulan saya bulan apa ya, cari di Google. Tanggal saya tanggal berapa ya, cari di Google. Beserta tahun boleh ya. Tahun 2006 bahasa Jepangnya apa ya. Kalian tentukan sendiri karena untuk tahun, untuk angka sudah diajarkan ya. Oke.
Silakan saya kasih waktu untuk pengolahan data dan pengumpulan data sekitar 10 menit aja ya. Tentukan dari sekarang ya. Boleh buka HP. Diurutkan sesuai dengan bulan urutannya. Oke, silakan ya. Sosok pas yang lihat ya. Nama Gusti itu yang pertama. Tanya misalnya pakai remaja apa ini Pak, misalnya pakai remaja apa tadi ada dijelasin belum? Jano nama ya Allah. Kalau bulannya muat di sini aja, kalau nggak muat di luar aja nggak apa-apa. Ya, kenapa? Boleh ditulis lagi ataupun angka aja nggak apa-apa, karena itu udah terwakili. Tidak juga apa-apa nih? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalian tahu, oh itu huruf pertama Gatsu. Udah. Ya, nggak boleh pilihannya nggak apa-apa. Boleh coret-coret. Pertama-tama tentukan nilai kalian masing-masing. Setelah ketemu, ya tinggal dicoba dalam kali kelahiran teman kalian diurutkan. Ya, kalau misalnya saya lahir bulan Januari, berarti Januari duluan. Kalau misalnya teman kalian ada lahir di bulan yang sama, berarti kalian tentukan urutannya tanggal. Oh, berarti kalau saya bulan Januari, dia juga. berarti saya duluan. Meskipun teman saya ada Januari, tapi tanggalnya tanggal 12, berarti urutan kedua, kayak gitu ya. Kalau dalam bulan yang sama, tentukan tanggalnya ya. Hah? Oh gitu. Ada suara ya? Mungkin karena berisik. Jadi dipantau. Tapi sesuai dengan pertanyaan saya, aku Januari. Tuh ditelepon kan, ditelepon tuh. Ya itu tuh dipanggil tuh. Ya, selesai.
Sensei suaranya berisik ada. Ya, sini. Oh, rekamannya di stop ya Sensei ya? Iya. Oh, baiklah Sensei. Iya. Oke Sensei, terima kasih kepada saya matikan. Sensei, mohon maaf jika banyak kekurangan Sensei. Ya baik Sensei. Rekamannya sudah dimatikan. Ya, oke. Bukan pelayan kalian masing-masing. Jika dia masih kebingungan, silakan tanyakan saja ya. Kok udah bawa 6 orang? Itu karena waktu dosennya sudah habis. Jadi rekamannya sudah dimatikan. Rekaman ini Google Meeting-nya. Ya ini kan ujian kan lama jadi Ya. harus direkam. Enggak, dia mau lanjut ke ini ke kelas yang lain. Emang udah loh, buat dia masih ada di situ. Oh udah keluar ya? Udah lojot. Oke, ntar dia ke ini ke teman yang lain. Bentar masuk lagi ke lu sini. Enggak, masuk ke bagian yang lain kan kalau saya kalau jam 10 sampai jam 10.40 nanti. Berarti ini lu udah dia nggak bakal masuk lagi. Iya, tapi kita tetap lanjut sampai selesai kegiatan. Iya lu masuk tab. Gua ini udah nih. Isinya cepetan ya biar rekamannya cepet nih. Ya Allah. Nomor 7. Ngisinya pakai hiragana tuh ya? Iya tuh. Ngisinya pakai hiragana kan ya? Pakai Latin aja karena tidak bisa diajarin. Nanti ada saatnya kita belajar ya. Ya, waktu kalian tinggal 2 menit lagi ya. Udah selesai. Cepet banget. Ayo, siap. 1, 2, 3. Ya. Anata no tanjobi wa itsu desu ka? 私はの誕生日は10月20日 Des. です Oke. Boleh, boleh. Ya, nice. Ya, selanjutnya cowok ya. Kok jadi bahasa Inggris? Bayu Rian, mana Bayu Rian? Bayu? Oke, Bayu. Anata no tanjobi wa itsu desu ka? 私の誕生日は2月28日2006年です。 Oke, nice. Luar biasa. Ya, yang terakhir cewek lagi ya. Kita lagi ke cewek. Lira Adelia. Lira mana Lira? Oh, iya. Ya, Lira ya. Oke. Anata no tanjobi wa itsu desu ka? 私の誕生日は4月21日2006年です。 Oke, so desu ka? Wakarimashita. Arigatou gozaimasu. Oke. Tepuk tangan buat teman kalian ya. Ya, kegiatan itu yang terakhir adalah kalian mempresentasikan hari ulang tahun teman kalian ya.
per kelompok ya. Jadi perwakilan saja. Yang contoh nih saya contohkan ya. Mawa Sano Tanjobiwa Mika Ichigatsu Mika des. Terus misalnya selain Mawa Iqbal Sano Tanjobiwa bla 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 des. Terus misalnya yang terakhir Mary Sano Tanjobiwa bla 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 des. Seperti itu ya. Ya, kalian bacakan aja boleh ya. Oke. Dimulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama siapa ya? Dari sini aja deh kita ya, dari depan ya. Siapa yang mau perwakilan untuk mempresentasikan ya, hasil ulang tahun yang kalian ya. Ya, ibu. Ya, tahu nggak? Diri aja nggak apa-apa, diri aja. Nggak perlu ke depan, diri aja. Ya, oke. No, baca aja. Ya, oke. Kita mulai 1, 2, 3. Baca aja. Gusti san no tanjobi wa 2月5日です。 Oke. 私の誕生日は2月28日です。 Oke, selanjutnya. Arvin san誕生日は4月16日です。 Oke. Selanjutnya. Diwan san誕生日は5月1日です。 Oke. Iqbalさんは誕生日は11月28日です。 Oke, tepuk tangan. Oke, nice. Ya, selanjutnya kelompok kedua. Tadi siapa kelompok kedua? Ini sampai sini ya. Oke. Kelompok kedua ya. Presentasikan ulang tahun teman kalian ya dalam bahasa Jepang. Oke. Firman san no tanjobi wa 11月10日 Hasan san tanjobi wa 5月25日 Jaki san tanjobi wa 12月16日 Rajesh san tanjobi wa 5月13日 Oke. Tepuk tangan. Selanjutnya barisannya cewek, silakan presentasikan ulang tahun teman kamu. 1, 2, 3. Mira Adelia Sang Shichigatsu Nichi desu. Mary Amelia Sang Shichigatsu Jusan Nichi desu. Lili Sapadila Sang Yugatsu Jutachi desu. Milawati Sang Yugatsu Tatachi desu. Silvi Aulia Sang Yugatsu Nichi desu. Oke, tepuk tangan. Yang cowok ya, sebelahnya. Ya. Oke, siapa yang mau mewakilkan untuk presentasikan kali ulang tahun kamu? Madam kamera. Sini. Muhammad Kaisal Nigatsu Tauka. Ya, oke. Paris Gogatsu Itsuka. Des. Patrisan Gogatsu Tauka. Des. Abdusan Shichigatsu Nijugo Nichi. Axel Shichigatsu Sanju. Oke, tepuk tangan. Boleh kesini dulu ya. Siapa yang mau mewakili? Oke, Najwa. Oke. 1, 2, 3. Sophia Sang no Tanjobi wa 1月3日です。Frentia Sang no Tanjobi wa 2月1日です。Asila Sang no Tanjobi wa 4月2日です。Angger Sang no Tanjobi wa 4月17日です。
no tanjobi wa Hachi gatsu muika desu. Indi-san kugatsu futsuka desu. Minasan no tanjobi wa 10月26日です。ナズワさんの誕生日は12月7日です。Oke, tepuk tangan. Oke, yang terakhir siapa yang mau mewakili? Ayo. Oh ini belum. Nanti ini Oh iya belum. Oke, silakan. 1, 2, 3. Rangga Tanjobi wa Sangatsu Juku Nichi desu. Oke. Agitreka Tanjobi wa Gogatsu Juhachi Nichi desu. Anisishi Tanjobi wa Rokugatsu Niju Sannichi desu. Densa Junigatsu Kokonoka desu. Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan. Oh iya, saya hampir lupa ya. Ini kelompok terakhir ya. Oke. Siapa yang mau mewakili? Gabriel. Silakan Gabriel. 1, 2, 3. Watashi no tanjobi wa 2月14日です。Nasasan tanjobi wa 3月26日です。Suki-san no tanjobi wa 3月26日です。Jaro-san no tanjobi wa 6月19日です。Yomi-san no tanjobi wa 8月10日です。Oke, nice. Ya, kelompok semuanya sudah mempresentasikan ya dan memberitahu informasi terkait hari ulang tahun teman kalian ya dalam kelompok itu. Ya, meskipun tadi ada yang kurang tepat tapi nggak apa-apa, namanya masih belajar. Kan seharusnya kan kalau menyebutkan hari ulang tahun teman kita itu sebutkan namanya siapa, Sanno Tanjobi wa. Contoh misalnya Siti Nurjana Sanno Tanjobi wa Ichigatsu Futsuka desu. Ya, tapi nggak apa-apa, ya namanya baru belajar ya, apa ya. Oke, tepuk tangan buat 11 rektor juga. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ya di sini saya ada kuis ya, tolong dikerjakan. Kuis. Wijis. Nah, kalian keluarkan HP kalian, nanti linknya akan saya berikan di grup ya, di Google lagi, di grup bahasa Jepang ya. Di grup. Tok, tutup dulu Tok. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, sudah saya kirimkan ya. Ya, silakan join. Untuk kodenya silakan kalian lihat di sini di komputer saya. Silakan join ya. Amin. Oke, saya akan klik start ya. Enggak, biar kalian bisa ini, bisa. Nah, oke, silakan join ya. Kalau nggak kayak gini kan paling nggak bisa login. Kenapa? Hah? Kodenya 938. Kodenya 938 008. 938 008. 938 008.
Oke, nggak apa-apa kita aja ya. Mas bocah ngerjain, liatin aja dia. Mas bocah ngerjain di HP, diliatin aja kan. Oh ya, saya. Ya, silakan kerjakan ya. 938 008. Udah nggak apa-apa, jangan dipaksain. Udah nggak apa-apa, jangan dipaksain kok. Ya. Lapor saya trauma sama Ya. krisis. Ya, oke ya. Gak apa-apa, meskipun ada yang salah 3 atau salah semua gak apa-apa, kalian sudah luar biasa ya. Kalian luar Ya, biasa. kalian semua nanti akan dapat hadiah ya, tenang aja. Oke. Ya. Oke, sekarang kita penutup ya. Dalam bisnis ya. Kita sudah melaksanakan evaluasi ya berupa kuis, jumlahnya 5 melalui aplikasi Quizzes ya. Ya, kalian sudah luar biasa, sudah mengerjakan semua soal yang saya buat ya. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya sebelum kita menutup atau mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, karena kita tidak terlepas dari Allah ya, karena sudah memberikan kelancaran dalam kegiatan ini, kita harus tetap bersyukur ya. Silakan berdoa dimulai ya. Ya, berdoa selesai. Minggu depan nanti kita akan bahas materi baru, yaitu tentang materi insya Allah kesukaan dalam bahasa Jepang ya, hobi ya. Untuk huruf ya, target saya sih nanti di semester 2 ya, semester genap. Nanti kalian di situ kalian fokus huruf selama 1 semester ya. Sekarang kalian hanya untuk belajar materi umum saja ya. Oke ya. Apakah ada pertanyaan tentang materi hari ini?
Dapat dipahami? Alhamdulillah kalau dapat dipahami. Kalau begitu, ya kalian boleh selesai ya. Kembali lagi ke kelas, kalian boleh istirahat ya. Sekarang jam 11 ya. 11 lewat 14 ya. Silakan kembali lagi ke kelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya menyusul. Yang KPD-nya bukan ke saya ya. Itu jago tuh. Gak bisa dia Pak, dia aja bingung. Katanya ngerjain sendiri. Tinggal ngoding-ngoding aja. Saya sibuk. Jadi jarang aja gitu ya, lagi ada bener. Saya nggak main, nggak main itu. Main sendiri bos.